Bos, di saat banyak anak muda masih cari kesenangan, Hilman justru menemukan cuan dari hal yang sering dianggap sepele. Bukan startup, bukan bisnis trendy, tapi dari sayuran. Di tengah hiruk-pikuk kota Solo, ada cerita anak muda yang pelan-pelan ngerubah cara orang belanja sayur. Halo bos, saya Hilman dari Depo Sayur Sejahtera Solo, Gen Z yang menekuni dunia sayur online. Mau tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Kalau dipikir sekilas, model bisnis ini kelihatan sederhana banget bos. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Hilman jadi jembatan antara pasar tradisional dengan kebutuhan orang-orang zaman sekarang yang maunya serba praktis. Nah yang tak supply itu banyak, ada sayur, sembako, sampai frozen itu saya bisa penuhin. Di dunia sayur ada satu hal yang nggak bisa ditawar bos, kualitas. Sedikit aja kualitasnya turun, daun mulai layu, warna nggak segar, customer bisa langsung pindah ke lain hati. Buat jaga itu semua, Hilman nggak cuma duduk manis nunggu pesanan. Dia keliling pasar, milih langsung satu persatu. Pasar yang biasanya saya keliling tuh ini Pasar Legi, utamanya Pasar Legi, Pasar Gede, Kleco, sama pasar-pasar yang kebetulan memang barangnya adanya di situ gitu sih. Dari sini, dia jadi hafal peta sayuran di kota Solo. Mau nyari apa, di pasar mana, jam berapa paling bagus, semua ada di kepalanya. Di zaman sekarang, orang itu sebenarnya nggak cuma beli barang bos. Mereka beli kemudahan, beli waktu. Dan itu yang dijual Hilman. Customer nggak perlu lagi desak-desakan di pasar. Nggak perlu bangun pagi-pagi. Cukup dari rumah, semua beres. Untuk customer saya tuh ya cukup diem di rumah gitu. Jadi tinggal ngelis, kasih spek-spek ke sayurannya kayak gimana, barangnya kayak gimana. Jadi memang aku di sini mencoba kayak tepat waktu gitu, tepat waktu kiriman. Cara order tuh gampang banget ya. Jadi tinggal DM atau langsung kontak WA yang udah aku sediain di link sosmednya gitu. Begitu order masuk, langsung gerak cepat. Karena sayur itu punya waktu hidup yang pendek bos. Semakin cepat sampai, semakin bagus kualitasnya. Mekanisme kerjanya gitu. Oh, jadi kalau mekanisme kerjanya tuh kayak misalkan hari ini misalkan order, malam ini order, pagi aku kirim gitu. Meski timnya masih kecil, kerjanya nggak main-main. 2 orang, tapi ritmenya padat banget. Dalam sehari bisa bolak-balik antar pesanan, kadang sampai berkali-kali demi satu customer. Pertama tuh susah banget gitu nyari customer gimana ya supaya percaya, karena kan memang nggak ada jejak ini ya. Awal-awal tiba-tiba kok jadi tukang sayur, basic-basicnya. Dan akhirnya kita cuma belajar konten-konten, dimana satu hal konten yang saya buat tuh meledak. Mulailah dari situ trust, percaya kan, menjadi orang tuh percaya wah ini bener tukang sayur. Akhirnya dari situ mulai beberapa resto yang menghubungi saya untuk menyuplai sayurannya. Yang dilakukan Hilman sebenarnya sederhana. Dia paham, zaman now orang itu lihat dulu baru percaya. Tapi dia nggak berhenti di dunia online. Tetap turun ke lapangan, ikut acara, kenalin usahanya langsung. Paling acara event-event, kalau misalkan ada teman-teman di Solo ada bikin event, untuk ini kita ikut eventnya buat meramaikan, ngenalin kalau misalkan di Solo ini ada Depo Sayur Sejahtera. Perlahan pasarnya makin luas. Dari rumah tangga sampai masuk ke dapur-dapur usaha makanan. Bahkan demi jaga kepercayaan, jarak jauh pun ditempuh. Menariknya nih, dia ngatur cara ambil untung sesuai siapa pembelinya. Jadi lebih lentur dan masuk ke semua kalangan.
Jadi kalau perbedaan harga resto sama customer rumahan tuh, jadi aku jual ke resto itu harga pasar. Harga pasar, tapi kalau ke customer rumah tangga, aku cuma ngambil ongkir, jasa ongkir. Ternyata yang kelihatannya sepele, kalau dikerjain dengan serius, bisa jadi sumber rezeki yang gak main-main. Bahkan dari sayuran, bisa hasilin jutaan rupiah. Nah bos, buat teman-teman yang masih muda yang mau mulai berbisnis, 3 tips dari saya. 1, jangan malu. 2, berani mencoba. 3, jangan takut gagal. Yang penting cuan bos.